Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan mata kuliah Applikom. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat PowerPoint yang menarik. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya dengan PowerPoint karena dari awal perkuliahan pasti sudah ada dosen yang memberikan tugas untuk membuat PowerPoint. Tapi apakah teman-teman tahu bahwa sebetulnya PowerPoint itu tidak sembarangan dibuat karena PowerPoint itu kan akan mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang lain. Jadi PowerPoint juga harus menggambarkan bagaimana sih hasil-hasil yang akan kita tampilkan, dan hasil itu harus semenarik mungkin disampaikan agar dosen ataupun ketika kita mengikuti seminar audiens itu tertarik mendengarkan dari awal sampai akhir presentasi kita dan dapat mendapatkan ilmu, kemudian mendapatkan informasi yang lengkap begitu. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pembuatan PowerPoint yang menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat PowerPoint. Yang pertama, have a killer opening slide. Apakah itu have a killer opening slide? Di sini merupakan slide pembuka yang menjadi awal presentasi yang membunuh atau mengundang perhatian. Jadi di awal opening slide ini kesempatan teman-teman untuk menarik perhatian dari audiens. Jadi di awal harus wow gitu, cetar gitu. Jadi orang-orang yang melihat akan antusias, penasaran apa sih sebetulnya isi dari presentasi kita. Karena itu jangan ragu-ragu untuk out of the box, tampil beda gitu ya. Gunakan gambar yang unik, menarik, kemudian warnanya yang mengundang perhatian. Tapi ya jangan lupa kontras antara warna-warnanya agar lebih elegan seperti itu. Nah, ini menggunakan skema warna yang tepat untuk menciptakan keharmonisan dan profesionalitas dalam presentasi Anda. Jadi warna-warnanya yang walaupun cetar tapi jangan bikin sakit mata, intinya seperti itu. Yang kedua, use a color scheme. Jadi teman-teman bisa menggunakan skema dengan melihat majalah atau menggunakan skema sesuai yang sudah disediakan di PowerPoint. Jadi di PowerPoint kan sudah banyak ya warna-warnanya itu tinggal dipilih saja. Atau bisa melihat majalah juga bisa, agar kita lebih menarik gitu. Nah, ini kita bisa pilih warna-warnanya, banyak sekali di sini. Jadi permainan warna kita, misalnya mau pakai pastel, oke, dikombinasikan gitu. Yang ketiga, use stunning visual. Jadi kalau slide presentasi merupakan komunikasi visual ya, kita melihat gitu. Karena itu gunakanlah gambar, diagram, dan tampilan visual lainnya yang membantu audiens memahami ide Anda dengan cepat. Gambar, misalnya kalau di peternakan kan bisa menggunakan gambar-gambar ternak gitu ya, sapi, ayam, ataupun apalah yang memang akan kita gunakan. Misalnya kita akan presentasi mengenai sapi potong, ya gunakan sapi potong. Kemudian sapi perah, ya sapi perah. Unggas, ya unggas. Karena dengan ada gambar, yang melihat itu tidak bosan ngeliat tulisan aja. Kita jadi sambil ibaratnya kayak menghayal gitu. Oh iya ya seperti ini ya, sambil membayangkan apa sih gitu. Jadi menarik perhatian, kemudian memancing rasa ingin tahu. Yang nantinya kalau kepo gitu kan, jadinya audiens selalu ingin mendengar
kelanjutan dari presentasi, nggak bosen gitu. Nah gitu, dengan adanya gambar gitu kan, hah apa sih gitu kan. Kemudian get your text right. Jadi di sini maksudnya presentasi teman-teman yang hadir itu apa namanya dilihat oleh audiens semuanya. Jadi kita kan buat presentasi kan memang akan disampaikan kepada audiens atau dosen atau teman atau apa namanya, misalnya kita di seminar ya audiens benar itu. Jadi teks yang digunakan harusnya dapat dibaca, kemudian apa namanya digunakan dengan tepat teksnya, hurufnya mungkin, fontnya. Jadi jangan terlalu kecil gitu, jangan juga terlalu besar. Kalau terlalu besar kan juga kan menuhin gitu kan, nggak elok gitu. Jadi paling tidak ya cukup dilihat audiens yang duduk paling belakang gitu. Bisa kayak kita kuliah kalau tulisannya kecil gitu kan yang di belakang, aduh apa itu. Nah kalau misalnya sudah apa itu lama-lama males gitu kan, kita nggak diperhatikan gitu. Sebetulnya kuncinya sih seperti itu. Nah bisa juga menggunakan font yang berbeda. Biasanya ada yang misalnya Times New Roman kan yang biasa gitu ya, ada yang komik, ada yang macam-macam yang tulisannya bagus-bagus. Tapi perlu diingat juga jangan berlebihan, jangan setiap misalnya setiap slide masih oke lah, tapi kalau misalnya di satu slide itu bermacam-macam fontnya gitu kan juga berlebihan gitu ya. Jadi kalau sini tertulisnya membuat presentasi terlihat murahan gitu, nggak elegan gitu ya. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 5, use CREP. Apakah itu CREP? Ini adalah singkatan dari contrast, repetition, alignment, dan proximity. Nah, nih. Apakah itu? Kontras. Ciptakan perbedaan antara elemen-elemen dalam slide Anda. Apakah itu? Jadi kontras ini berfungsi untuk menciptakan perbandingan, perbedaan, dan membuat sesuatu jadi lebih menarik. Kontras bisa dibuat dengan memberikan ukuran, warna, atau tampilan yang berbeda. Sehingga jauh lebih menarik. Nah, ini contohnya. Kan hurufnya beda gitu kan, ada warnanya juga seperti itu, dikasih gambar. Repetition atau pengulangan. Jadi memanfaatkan elemen yang bisa diulang dalam presentasi Anda antara satu slide dengan slide yang lain. Jadi teman-teman bisa mengulang warna, pola, tata letak, dan banyak hal lainnya. Maksudnya bisa mengulang temanya, tema background slide-nya, kemudian warnanya, tata letaknya, misalnya kita bisa bikin diagram, atau yang chart-chart gitu. Terus pola-polanya juga seperti itu. Bisa kita ulang lagi. Nah ini letak. Bisa diulang di bawahnya juga seperti itu. Bisa dilihat ya teman-teman. Alignment atau perataan. Tidak ada elemen dalam slide presentasi berupa gambar atau teks yang diletakkan secara sembarangan. Maksudnya, di dalam slide, itu di dalam satu slide, ini gambar, kemudian tulisnya tuh
jangan berantakan gitu. Misalnya ada gambarnya di sebelah kiri, nanti tulisannya di sebelah kanan semua. Atau misalnya tulisan semua gitu kan. Yaitu ada di rataan kiri semua atau di rataan kanan semua gitu. Jangan berantakan gitu. Karena yang pertama nggak menarik, yang kedua juga kesannya jadi acak-acakan ya, ngawur gitu. Jadi untuk alignment tadi maksudnya agar lebih menarik, jadi diletakkannya di salah satu sisi saja. Kemudian misalnya menggunakan justify atau rataan kiri atau rataan kanan. Seperti itu agar lebih indah dilihat gitu. Nah, seperti ini kan. Untuk tulisan ada di kiri, gambarnya ada di sini. Ini di rataan tengah. Ya seperti ini. Kita lihat kan dia lebih kelihatan bagus gitu ya, eye-catching gitu kan. Nah, kemudian ada proximity. Jadi setiap elemen dalam presentasi, baik gambar dan teks, menciptakan hubungan, ada keterkaitan. Jadi, elemen yang merupakan satu kesatuan itu didekatkan, kemudian kalau elemennya beda, beri jarak. Jadi, memisahkan seperti perbedaannya gitu. Kalau yang hampir sama ya didekat-dekatin, tapi kalau yang rada beda, rada dijauhkan. Kan jadinya lebih enak gitu cara membacanya. Nah, ini yang sama dikumpul-kumpulkan. Nah, yang berbeda dipisahkan seperti itu. Jadi kita nggak bingung, kok nggak nyambung sih? Oh, ternyata beda materinya atau beda apa namanya elemen-elemennya tuh. Oh, ternyata beda ya. Kalau digabungkan gitu kan bingung. Kalau sudah dipisahkan dari awal kan mempermudah yang membaca. Kemudian yang keenam, gunakanlah video. Jadi, sesekali kita bisa menggunakan video dalam presentasi. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kebosanan. Jadi kita mencari cara agar audiens, misalnya tadi udah rada boring gitu, ada video kan, wah ada yang lain nih, ada tontonan baru seperti itu. Jadi persiapkan dengan baik agar videonya juga bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala teknis, karena kadang ada video yang tidak bisa dibuka. Nah, itu malah jadinya wah lama gitu kan. Udah penontonnya ibaratnya penasaran, ternyata ketika di play videonya nggak bisa. Jadi pastikan ketika menggunakan video itu, pastikan dicoba dulu sudah oke atau belum, bisa terputar atau tidak, seperti itu. Karena saya beberapa kali mengikuti kegiatan gitu yang di slide presentasinya yang bagus, kemudian ada videonya, ada yang nggak bagus. Nah, itu tuh jadi mengurangi nilai dari presentasinya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, share your presentation. Jadi, kalian bisa membagikan presentasi kalian agar memberi inspirasi kepada orang lain. Gimana cara membagikannya? Kita bisa masukkan ke uh, beberapa yang ada di Google. Kita bisa slide slide show ya, atau apa itu. Kemudian bisa kita nanti share lewat Twitter, lewat Facebook. Nah, atau dibuat PDF. Kemudian yang paling penting yaitu recap, atau kita membuat kesimpulan atau ringkasan. Jadi kita selalu buat ringkasan atau kesimpulan dari presentasi yang sudah kita buat. Jadi audiensnya itu lebih mudah dalam mengingat-ingat apa yang sudah kita sampaikan, materi-materi apa gitu yang sudah kita sampaikan tadi, sehingga ketika mereka pulang, mereka kayak punya oleh-oleh gitu. Hasil dari mengikuti presentasi dari kalian tuh apa, seperti itu. Karena beberapa kali saya mengamati
ada tugas-tugas mahasiswa yang diharuskan membuat PowerPoint itu banyak mahasiswa yang masih menggunakan all of presentation dengan tulisan. Nah, menurut kalian seperti apa dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Pasti akan boring ya, tulisan semua, walaupun ya memang penting ya tulisan itu bisa buat belajar lagi gitu, tapi paling enggak ada sedikit lah ditambah dengan gambar atau karena yang namanya PowerPoint kan the power of point-point gitu. Jadi kita buatnya sesingkat mungkin, poin-poin-poin, tapi itu bisa mewakili apa yang ingin kita sampaikan. Harus lengkap seperti itu. Kadang ada misalnya seminar yang diharuskan hanya membuat 6 maksimal. Nah, kita harus pintar gimana caranya 6 itu bisa kita masukkan antara lain latar belakang, kemudian ada tujuan, ada tinjauan pustaka, kemudian ada hasil, ada pembahasan, dan jangan lupa kesimpulan juga harus ada gitu kan. Nah, makanya kita buatkan gambar-gambar, kita masukkan sesuatu yang bisa membantu kita ketika share presentasi, karena nggak mungkin kita nulis banyak-banyak kan. Seperti itu. Jadi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita buka diskusi ya. Mungkin cukup sekian untuk materi ini. Kita